Malam guys, ketemu lagi dengan saya Jack Volta yang akan hadisin sini, bongkar-bongkar hadis semua ini. Saya bongkar hadisan. Saya ini akan mengambil sebuah tema. Oke? Ini saya mengambil sebuah tema, tapi jangan lupa juga guys. Ini nih, Anda pasti kalau ini akan ikuti dari hulu sampai akhir ini. Saya habisin, saya bongkar-bongkar semua guys. Oke, tidak lupa saya ditemanin asisten di belakang saya, tim penasehatnya. Syukur, sabar, dan selamat. Gila, punya tim penasehatnya syukur, sabar, dan selamat. Ini jelas lumayan lihai. Saya akan bongkar habis, oke. Saya akan habisin ini perbedaan antara kompresor AC dan kompresor kulkas. Perbedaannya ini baik fisik, ini fisik jelas berbeda. Sistem seher sih sistem kerjanya sama, cuman pemasangannya yang berbeda dan lebih kecil kalau AC. Oke, ini adalah kompresor kulkas guys, ini 1/4 ini kompresor AC setengah PK. Ini dengan kapasitornya ini 20 mikro ini. Oke. Kalau kompresor AC ini hanya terdiri isep 1 dan pres 1. Oke. Kalau kompresor kulkas isepnya 2, dimatiin 1 nggak masalah pengisian, presnya 1, sama saja. Bodi berbeda tapi fungsinya sama. Hanya saja ini saya bisa pastikan kalau kompresor kulkas ini hanya untuk tekanan rendah, artinya ya nggak begitu seperti AC. AC itu setengah PK saja sudah, ibarat bahasanya sederhana gampangnya jadi 450 watt. Kalau kulkas, kalau yang sudah memakai 543 ini sudah pasti nih kapasitas kulkas besar atau freezer box. Oke. Kalau AC setengah PK itu kapasitas kecil ruangan, namanya 4x4 atau 3x4 atau 4x5 atau 3x5. Itu perbedaannya. Sekarang perbedaan kadar dingin, fungsi dinginnya guys. Jadi AC ini adalah pendingin ruangan. Oke. AC ini adalah pendingin ruangan ini. Kompresornya, oke. AC ini pendingin ruangan. Jadi untuk mendinginkan sebuah ruangan. Artinya ini hanya untuk ruangan, hanya untuk dingin-dingin. Kalau kulkas ini untuk menemukan titik beku, titik dingin, ini ceritanya begitu. Jadi perbedaannya sama. Apa bedanya di situ? Proses dinginnya sama. Jadi ada yang dirubah. Contoh AC juga, kalau tidak ada kipas di indoor itu pasti mengadakan titik beku, karena untuk ruangan, untuk dingin, jadi titik bekunya dibuang pakai kipas indoor.
itu AC, pendingin ruangan. Kalau kulkas ini sudah pasti untuk mendinginkan atau membuat es, dan ruangan tertutup dan kapasitas ruangannya itu kecil, nggak kayak AC, nggak terbuka. Kalau AC, kalau ini tertutup ini. Jadi kompresor kulkas ini untuk fungsinya untuk proses dinginnya itu sampai akhir titik beku. Kalau untuk kulkas ya, bukan untuk showcase, ini saya bicara kulkas. Untuk titik beku ini juga bisa sebenarnya, karena hanya saja penerapannya berbeda. Yang tadi saya bilang, kalau kulkas dikasih ini bisa, cuman kapasitas kulkas gede, oke? Mengadakan titik beku sama saja proses dingin, cuman jelas ada perubahan di kapiler dan lain kondensor. Ini langkah selanjutnya, saya nggak bocorin dulu, ini saya kasih perbedaannya dulu guys. Syukur tahu, selamat tahu. Ini kompresor kulkas ini untuk mengadakan titik beku di ruangan kulkas minus 25, 15, minus 25 sampai minus 15 lah bahasanya begitu. Oke. Jadi ini proses dingin, kalau menurut AC ini kapasitasnya kecil, ruangan kecil. Cuman karena untuk kebutuhan didesain sesuai rencana, yaitu sampai titik beku. Jadi ada yang dirubah dari proses dingin AC. AC ini untuk mendinginkan ruangan. Ia pun ini dimasukkan ke kulkas itu sama. Yang penting kalau paling rendah 450 watt, berarti ini harus kapasitas gede. Yang make juga kalau nggak kebutuhannya sesuai, mungkin tidak mau kalau pakai mesin ini, mendingan mesin kulkas yang wattnya lebih rendah. Oke. Jadi mesin AC ini bisa digunakan juga untuk pendingin buah yang gede, pendingin sayuran yang ruangannya gede. Ini yang body stainless itu yang lebar, yang mesin kompresornya di atas, ini sangat bisa. Saya sudah pernah ganti pakai kompresor ini. Oke. Kalau yang ini kulkas itu perubahan juga. Jadi kalau di kulkas ini ada perubahan di kapiler atau apa supaya titik bekunya sempurna. Kalau ini juga AC ya memang sudah disediain khusus, cuman dibuang oleh kipas indoor. Jadi perbedaannya sama-sama proses dingin, cuman kalau kulkas untuk menghasilkan titik beku es, kalau kompresor AC fungsinya ya memproses dingin, cuman bukan untuk titik beku. Kalau dipasang AC itu hanya untuk pendingin ruangan. Prosesnya sama, sistemnya hampir sama, malah sama persis, beda freon saja. Semua sistem sama ini pendingin, perubahan di pemipahan dan kapiler aja. Jadi bedanya di situ aja, semua bisa. Kalau ada yang bertanya lagi nih, umpama ini kan umpama, Bang, kalau umpamanya kompresor AC untuk bikin kompresor cat, ini sangat tepat. Ini saya udah coba ini kompresor bekas AC, bertahun-tahun nggak rusak gitu. Tekanannya angin sempurna, bagus, tahan lama, startingnya gampang, startnya gampang. Kompresor kulkas, Bang, kalau untuk bikin ngecat, oke, saya jawab.
Ini jelas-jelas kalau untuk kapasitas cat kental kurang bagus karena tekanan anginnya itu tidak sempurna walaupun dikasih tabung. Tidak sempurna, saya jamin, saya sudah uji berapa kali. Ini untuk ngebras tulisan, jadi tekanannya itu tekanan kecil. Jadi untuk nulis di motor atau apa baru bisa. Tekanannya kecil, wattnya kecil, startingnya nih kalau bolak-balik cabut colok bermasalah ini kalau kompresor kulkas ini. Makanya kalau bertanya tentang kompresor AC kok umpamanya untuk kompresor cat sangat bisa itu. Saya sudah habis itu saya ngerakit ini. Habisin semua, udah saya bongkar habis. Makanya saya tahu persis kalau Anda umpamanya beli kok untuk ngecat melamin dan lain-lain cat kental kok dikasih kompresor kulkas, aduh, saya bilang sih jangan dibeli itu. Tidak tepat tekanan anginnya, tidak sempurna itu kalau cat kental. Memang kalau untuk cat beras ini tepat ngelukis yang kecil-kecil. Oke. Kalau kompresor AC sangat luar biasa ketepatannya. Tekanannya angin paling gede apalagi dikasih tabung lagi. Maksudnya penyimpanan. Untuk melamin paling tepat. Artinya melamin ini kental ini. Tekanan anginnya ini paling sesuai nih pakai kompresor AC ini. Saya sudah habisin berapa tahun yang lalu itu. Sudah uji coba. Saya habis tuh, makanya saya bongkar itu begitu. Bongkar rahasia. Takutnya Anda beli ini, beli ono, oh ternyata nanya ini. Itu saya kasih patokan kalau untuk ngecat. Ini memang untuk proses dingin, jadi sama sistem tapi berbeda untuk ruangan dan untuk titik beku. Itu kira-kira begitu. Oke? Semua ada starting. Ini startingnya ada. Jadi sama. Saya terangin lebih lanjut karena ini hanya pengenalan saja. Ikutin saya, Jack Volta guys. Salam.